guys. Hai, Loh, kok Rara kayak nggak semangat gitu sih? Aku gabut, aku nggak punya kuota. Aku mau beli, tapi dompet sama kartu ATM-ku ketinggalan di rumah. Terus aku juga nggak punya uang. Walah, makanya lain kali kalau mau isi pulsa tuh pakai saldo. Jadi walaupun misalnya paket kamu habis, terus kamu nggak bawa dompet sama nggak bawa ATM, kamu nggak perlu pusing lagi. Terus kamu juga nggak perlu lagi tuh capek-capek pergi ke counter buat isi pulsa doang. nah betul tuh kata Ivan. Selain itu, kalau kita isi pulsa pakai saldo, itu bisa terhindar dari resiko kehilangan uang cash ataupun ATM, Ra. Nah, bener banget tuh. Teman-teman mau tahu nggak gimana cara buat program sederhana isi pulsa pakai saldo? Yuk, ikutin kita! Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai sistem isi pulsa menggunakan saldo. Adapun untuk program sederhana ini, yang pertama yang harus kita lakukan tuh kita akan menggunakan beberapa variabel ya teman-teman. Di sini kita bakal menggunakan variabel yang pertama itu ada variabel list. Kemudian kita juga bakal menggunakan variabel boolean. Di sini juga kita bakal menggunakan variabel dictionary. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya buat penggunaannya itu bagaimana dan penulisannya itu nanti bagaimana teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa contoh sendiri bagaimana untuk penulisannya. Jadi yang pertama untuk variabel yang kita akan tuliskan itu adalah variabel saldo ya teman-teman. Variabel ini nih fungsinya untuk menyimpan jumlah saldo si penggunanya. Di sini kita beri contoh, kita bakal tulis saldonya itu sebanyak 600.000 nih. Jadi ini maksudnya tuh jumlah saldo yang dimiliki oleh si pengguna itu yaitu sebanyak 600.000. Nah, kemudian untuk variabel yang berikutnya adalah variabel lanjut beli. Untuk penulisannya itu lanjut underscore beli. Nah, variabel ini nih apa sih fungsinya teman-teman? Fungsinya itu digunakan untuk menandai apakah si pengguna ini ingin melanjutkan pembelian pulsa atau tidak. Nah, untuk contoh ini kita atur dia menggunakan Y. Yaitu maksudnya ya teman-teman, yang di sini fungsinya tuh dia untuk melanjutkan ke pembelian selanjutnya. Kemudian yang berikutnya di sini kita juga ada users. Nah, user ini maksudnya itu adalah list yang berisikan dictionary yang menyimpan informasi pengguna yang terdaftar seperti misalnya username, kemudian juga passwordnya. Kalau di sini contohnya tuh kita tulis begini teman-teman. Username-nya 1, passwordnya 1. Nah, berarti username 1 dan password 1 ini dia sudah terdaftar. Kemudian berikutnya juga ada variabel log. Log ini nih variabel boolean ya teman-teman. Jadi ini nih untuk menandakan apakah si pengguna tersebut sudah masuk atau belum begitu. Nah, di awalnya kita atur dulu untuk si variabel log ini dia menggunakan false karena belum ada pengguna yang masuk. Jadi kita menggunakan false terlebih dahulu. Kemudian dictionary yang berikutnya itu adalah dictionary pulsa underscore opsi. Adapun untuk tulisan pulsa underscore opsi ini itu adalah kayak kunci uniknya gitu supaya untuk setiap opsi pulsanya tuh kita bisa ngelihat berikutnya tuh ada apa aja. Kemudian yang berikutnya nih di sini teman-teman bisa lihat ya ada tulisan nominal. Nominal itu tuh maksudnya ya nilai nominalnya gitu teman-teman dari pulsa yang kita tawarkan tuh ada seberapa banyak begitu. Kemudian di sini juga ada keterangannya nih. Keterangan itu kayak deskripsi atau informasi tambahan mengenai si pulsa yang kita jual atau yang kita tawarkan. Di sini kan bisa kita lihat tuh ada dari yang 5.000, 10, 20, 50, 100.000, terus ada juga yang 150, 200 sampai di nomor 8 ini itu adalah pulsa yang kita bisa custom. Jadi teman-teman bisa beli sesuai dengan keinginan teman-teman, mau beli yang jumlah ganjil atau mau beli sedikit atau mau beli banyak begitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah ketersediaan. Ketersediaan itu menandakan nih apakah si pulsa tersebut tersedia atau tidak ya. Dalam contoh ini buat semua pulsanya itu kita bikin ketersediaannya true, kesediaannya true atau maksudnya tuh ketersediaannya ada semua nih pulsanya. Jadi dari yang 5.000 dari yang paling murah sampai nanti yang paling mahal ke 200.000 tuh semua pulsanya ready ada semua sampai pulsa kostum juga ready. Jadi nanti teman-teman bisa memilih mau beli pulsa yang mana. Baik, selanjutnya ada while no longer. While no longer ini adalah sebuah loop while yang berjalan selama pengguna tidak masuk login.
Dalam loop ini pesan akan dicetak dan meminta pengguna untuk login terlebih dahulu dan kemudian meminta input dari pengguna apakah mereka memiliki akun atau tidak. Jika pengguna memilih Y, maka artinya mereka memiliki akun dan proses login akan bisa dimulai. Kemudian ada print. Print itu adalah perintah dalam Python yang digunakan untuk mencetak atau menampilkan teks kosong atau string kosong ke layar. Kemudian ada si hoist. Hoist sama dengan input apakah Anda memiliki akun Y atau N. Ketik 2 kurung titik lower kurung. Yang artinya itu bagian ini tuh meminta pengguna untuk memasukkan apakah mereka memiliki akun atau tidak dengan menampilkan pesan apakah Anda memiliki akun atau tidak. Kemudian input yang diterima itu kemudian diambil dan disimpan oleh si variable si cosnya tersebut. Terus si penggunaan si lower ini di sini tuh dia berfungsi untuk mengubah huruf kecil semua untuk memastikan proses di dalam pemeriksaan input itu bisa benar gitu. Misalnya kayak huruf Y itu mau kamu pencet huruf besar itu bakalan bisa masuk. Kemudian ada if cois. Cois ini jika cois sama dengan Y, maka itu akan masuk ke tahap login username dan password. Selanjutnya yaitu username sama dengan input dalam kurung petik 2 masukkan username titik 2 petik 2 dalam kurung. Dan password sama dengan input dalam kurung petik 2 masukkan password titik 2 petik 2 dalam kurung. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan username dan password melalui input dari keyboard. For user in users titik 2, program ini melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam daftar users. Perlu dicatat bahwa users harus sudah didefinisikan sebelumnya sebagai daftar objek yang memiliki atribut username dan password. If username sama dengan user kurung siku petik 1 username petik 1 kurung siku and password sama dengan user kurung siku petik 1 password petik 1 kurung siku titik 2. Setiap iterasi program memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan pengguna sesuai dengan kombinasi username dan password yang ada dalam elemen saat ini dalam iterasi. Print dalam kurung petik 2 selamat datang, petik 2, username dalam kurung. Jika kombinasi username dan password cocok dengan salah satu elemen dalam users, program akan mencetak pesan selamat datang dengan username yang benar. Logget sama dengan true dan break titik 2 variabel log diatur dengan true untuk menandakan bahwa pengguna berhasil login dan kemudian program keluar dari loop for dengan pernyataan break. Else, pernyataan ini di luar loop for dan akan dijalankan jika tidak ada kombinasi username dan password yang cocok setelah semua elemen user telah diperiksa. Print dalam kurung petik 2 maaf username atau password salah. Silakan coba lagi petik 2 dalam kurung. Jika tidak ada kombinasi yang cocok, program akan mencetak pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Ellipse choice sama dengan petik 1 n petik 1 titik 2. Sepertinya potongan kode ini tidak sepenuhnya lengkap dalam konteks yang diberikan. Biasanya, choice akan didefinisikan sebelumnya untuk meminta pengguna apakah login dalam kurung petik Y atau tidak dalam kurung petik N. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian cara untuk membuat akun, di mana di sini memungkinkan bagi pengguna untuk membuat akun baru dan melakukan login. Pada bagian yang pertama, masukkan kode print buka kurung
Petik 2 membuat akun baru, petik 2 tutup kurung. Ini adalah pesan yang akan ditampilkan di layar untuk memberitahu pengguna bahwa proses pembuatan akun baru akan dimulai. Jadi nanti di layar itu akan muncul membuat akun baru. Selanjutnya, ada username sama dengan input, buka kurung, petik 2, masukkan username baru, titik 2, petik 2, tutup kurung. Di mana ini adalah baris kode yang meminta pengguna untuk memasukkan username baru melalui keyboard. Nilai ini akan dimasukkan dan disimpan dalam variabel username. Selanjutnya, ada password sama dengan input, buka kurung, petik 2, masukkan password baru, titik 2, petik 2, tutup kurung. Di mana ini adalah baris kode yang meminta pengguna untuk memasukkan password baru melalui keyboard. Nilai yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel password seperti penyimpanan pada variabel username di atas. Selanjutnya, ada user.append, buka kurung Kurawa, petik 2 username, petik 2, titik 2 username, koma, petik 2 password, petik 2, titik 2 password, tutup kurung Kurawa, tutup kurung. Di mana baris ini menambahkan sebuah dictionary baru ke dalam list user. Dictionary tersebut berisi pasangan key value, di mana key username memiliki nilai username yang dimasukkan oleh pengguna. Dan key password memiliki nilai password yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan demikian, informasi username dan password pengguna baru akan disimpan dalam list user. Selanjutnya, ada print, buka kurung, petik 2, akun berhasil dibuat, tanda seru, petik 2, tutup kurung. Pesan ini akan ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa akun baru telah berhasil dibuat. Selanjutnya, ada print, buka kurung, petik 2, silahkan login dengan akun baru Anda, titik, petik 2, tutup kurung. Ini adalah pesan untuk memberitahu pengguna melakukan login setelah membuat akun baru yang telah mereka buat. Selanjutnya, ada else, print, buka kurung, petik 2, pilihan tidak valid, titik, petik 2, tutup kurung. Else ini bermaksud sebagai percabangan atau pilihan lain. Jadi, jika ada pilihan yang tidak valid, maka akan muncul di layar pilihan tidak valid. Selanjutnya ada will, lanjut, underscore, beli, sama dengan, petik 2, y, petik 2, and loget, titik 2. Ini adalah awal dari loop while. Loop ini akan berjalan selama nilai dari variabel lanjut beli sama dengan y dan variabel loget bernilai true. Namun, kode di dalam laptop ini tidak diberikan dalam contoh yang diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah table yang dimana ini gunanya untuk kita bisa memilih. Misalnya nomor 1, kita bisa memilih pulsa 5.000, terus listnya ada, yang kedua pulsa 10.000, yang ketiga 20.000, keempat 50.000, kelima 11.000, keenam 150.000, dan 7 200.000. Kita juga bisa ngisi pulsa dan cek itu saldo Anda. Nah, ini kan ada sebuah tanda miring T. Itu tuh fungsinya untuk merapikan sebuah table. Jadi table kan yang kayak gini kan awalnya belum rapi. Nanti pas sudah dirun itu bakal jadi rapi begitu. Selanjutnya, print dalam kurung petik 2, garis lurus 10, titik garis miring T, garis miring T, garis lurus keluar, garis miring T, garis miring T, garis miring T, garis lurus, bisa garis miring T, garis lurus, petik 2 dalam kurung. Potongan ini mencetak daftar opsi nomor yang bisa dipilih oleh pengguna dalam konteks ini terkait dengan pengisian pulsa. Bagian ini digunakan untuk memperindah desain. Berikutnya, A sama dengan INT dalam kurung input, dalam kurung, petik 2, silakan pilih nomor yang mau dipilih, titik 2, petik 2 dalam kurung, dalam kurung. Program ini meminta pengguna untuk memilih nomor dari daftar yang telah dicetak sebelumnya. Input yang telah diubah menjadi integer dan disimpan dalam variabel A. If A sama dengan 8.2.
custom underscore nominal sama dengan input dalam kurung petik 2 silahkan masukkan nominal pulsa yang akan diisi rp titik petik 2 dalam kurung p sama dengan custom underscore nominal. Jika nomor yang dipilih adalah 8, program akan meminta pengguna untuk masukkan nominal pulsa khusus melalui input. Else titik 2 P sama dengan pulsa A underscore opsi kurung siku A kurung siku petik 1 nominal petik 1 kurung siku. Jika nomor yang dipilih bukan 8, program ini akan mengambil nominal pulsa yang telah ditentukan terlebih dahulu dari dictionary pulsa underscore opsi. If saldo lebih dari sama dengan int dalam kurung p dalam kurung titik 2, saldo kurang sama dengan int dalam kurung p dalam kurung print dalam kurung petik 2 Anda berhasil membeli pulsa rp titik petik 2, p dalam kurung print dalam kurung petik 2 sisa saldo Anda adalah rp titik petik 2, saldo kurung. Ini adalah melakukan pengecekan apakah saldo yang dimiliki oleh pengguna cukup untuk melakukan transaksi. Variabel saldo petik yang digunakan dalam pengecekan ini tidak didefinisikan dalam potongan kode yang diberikan. Jadi perlu diperhatikan bahwa saldo harus sudah didefinisikan sebelumnya. Jika saldo mencukupi, maka program akan melanjutkan ke bagian selanjutnya untuk melakukan proses transaksi. Saldo underscore sama dengan int dalam kurung p, di mana baris ini mengurangi saldo pengguna dengan jumlah pulsa yang dibeli. Variabel p adalah jumlah pulsa yang diminta oleh pengguna, dan int dalam kurung p mengkonversi nilai p menjadi tipe data integer sebelum melakukan operasi pengurangan. Selanjutnya, ada print buka kurung petik 2, Anda berhasil membeli pulsa rp titik petik 2, p tutup kurung. Pesan ini memberitahu pengguna bahwa pembelian pulsa telah berhasil dilakukan dengan jumlah sesuai yang direquestkan dan dimasukkan pada P. Selanjutnya ada print buka kurung petik 2, sisa saldo Anda adalah rp titik petik 2, saldo. Di mana pesan ini menampilkan sisa saldo pengguna setelah pembelian pulsa. Selanjutnya ada else print buka kurung petik 2 saldo Anda tidak mencukupi titik petik 2, di mana pesan ini akan ditampilkan jika saldo pengguna tidak mencukupi untuk melakukan pembelian pulsa. Selanjutnya ada elif A sama dengan 9.2 print buka kurung petik 2 sisa saldo Anda adalah rp titik petik 2, saldo tutup kurung. Yang dimaksudkan pada bagian ini adalah pesan sisa saldo Anda adalah rp akan ditampilkan sebagai sisa saldo pengguna. Kondisi ini di mana pengguna memilih untuk melihat sisa saldo yang dimilikinya. Selanjutnya ada elif A sama dengan 10 petik 2. Lanjut underscore beli sama dengan petik 2 n petik 2. Di mana itu adalah jika memberi pilihan kepada pengguna jika pengguna tidak lagi menginginkan untuk membeli pulsa atau ingin keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada else print buka kurung petik 2 pilihan tidak tersedia petik 2 tutup kurung. Yang dimaksud dari sini adalah jika pengguna memilih seperti nomor 11 yang tidak ditunjukkan pada layar aplikasi, maka akan muncul dalam layar pilihan tidak tersedia. Selanjutnya, lanjut underscore beli sama dengan input, buka kurung petik 2, mau isi pulsa lagi, tanda tanya, buka kurung Y atau Y garis miring N, tutup kurung petik 2, tutup kurung. Di mana Y atau N di sini dimaksud adalah yes atau no, yaitu memberi pilihan kepada pengguna. Baris ini meminta input dari pengguna apakah mereka ingin melanjutkan untuk membeli pulsa lagi atau tidak. Jika pengguna memilih Y, maka program akan melanjutkan loop untuk proses pembelian pulsa. Jika pengguna memilih N, maka loop akan berhenti dan program akan keluar.
Baik, setelah kita mendengarkan tadi proses membuat program sederhana untuk sistem isi pulsa menggunakan saldo, kita akan mencoba menjalankan program ini menggunakan F5. Mari kita coba. Nah, kita akan mencoba menggunakan F5 ya. Nah, di sini kan tadi kita sudah membuat programnya, kemudian kita ditanya nih, apakah kita sudah memiliki akun? Nah, di sini kita bisa menjawab yes or no. Di sini kita bakal jawab no terlebih dahulu, karena di sini kondisinya kita belum memiliki akun. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username ya, username baru. Kita coba memasukkan nama Ivan. Nah, kita masukkan password barunya juga 123. Nah, setelah itu kita akan diminta nih untuk login. Apakah kita sudah memiliki akun? Karena kita tadi sudah mendaftarkan akun Ivan, kita tinggal memencet yes atau Y. Nah, kita masukkan username-nya tadi Ivan, kemudian kita masukkan juga passwordnya 123. Nah, kita sudah datang di sistem pemesanan pulsanya atau di sistem isi saldo pulsanya ini. Kita bisa pilih nih, yang pertama kita mau pilih isi saldo, cek saldo dulu deh. Kita pilih cek saldo di nomor 9. Nah, kita pilih nomor 9. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sisa saldo kita itu ada 600.000. Nah, baru ada pilihannya nih, mau isi pulsa lagi nggak? Nah, kita pilih yes atau Y. Nah, kita pilih yes, kita coba pilih nomor 1 ya teman-teman ya. Kita coba pilih nomor 1. Nah, kita sudah berhasil mengisi pulsa sebanyak 5.000 dan sisa saldo kita tersisa 595.000. Kita coba lagi nih, kita coba isi pulsa lagi, kita pencet Y lagi. Nah, kita pilih nomor 2 ya. Kita pilih nomor 2, kita mau isi pulsa 10.000. Maka sisa pulsa kita adalah, sisa saldo kita adalah 585.000. Oke, kita isi pulsa lagi deh. Kita isi pulsa lagi. Kita mau coba isi pulsa. Kalau tadi kita udah coba nomor 2, kita mau coba lagi yang nomor 3 nih, teman-teman. Nah, berhasil tuh kita ngisi pulsa sebanyak 20.000 dan sisa saldo kita sisa 565.000. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita pencet yes lagi. Kita mau coba isi saldo pulsanya yang 50 deh. Kita pencet nomor 4. Berhasil nih teman-teman. Sisa saldo kita sisa 515.000. Lanjut lagi, kita mau coba lagi deh ya. Kita coba lagi. Kita mau isi pulsa yang 100.000. Kita pencet yang nomor 5. Nah, berhasil dan sisa saldo kita sisa 415. Kita coba lagi. Nah, kita mau isi yang nomor 6 deh, yang pulsa 150.000. Oke, berhasil dan sisa saldonya sisa 265.000. Kita coba lagi. Kita mau isi pulsa yang nomor 7 nih sekarang, yang 200.000 ya. Oke, berhasil dan sisa saldo kita sisa 65.000. Sekarang saatnya kita coba yang nomor 8. Kita pencet yes lagi. Nah, kita coba ya yang pulsa kostum. Misalnya nih, aku mau kostum pulsanya 20.000 deh. 20.000. Nah, Anda berhasil. Sisa saldo kita sisa 45.000. Oke, nah kita kan udah selesai nih. Kita udah coba semua dari nomor 1 sampai nomor 9 tuh. Sampai cek isi saldo tadi ya, yang pertama. Nah, kita mau keluar. Kita tinggal pencet no aja. Mau isi pulsa lagi nggak? Yes or no. Kita tinggal pencet N atau no. Nah, maka selesai. Oke, itulah teman-teman mengenai proses pembuatan program sederhana isi pulsa menggunakan saldo. Nah, itu dia teman-teman cara membuat program sederhana sistem isi pulsa menggunakan saldo. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan semoga mudah diterapkan bagi kalian semua. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.